Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya dari komunitas Pola Hidup Sehat. Kita akan mulai webinar Zoom malam ini mengenai cara membaca hasil lab. Ya, jadi Bapak Ibu yang tidak kena giliran kota-kotanya dikunjungin untuk tes QRMA, maka bisa tes ke laboratorium, ke rumah sakit, ngambil aja paket yang paling lengkap. Ya, itu pun biasanya tidak selengkap hasil tes eh, QRMA ya, dan beberapa hal memang tidak di QRMA, tapi yang di QRMA jauh lebih banyak karena hasil tes QRMA itu hasilnya 105 halaman menyangkut 35 organ atau areal tubuh. Dan setiap organnya itu ada yang sampai misalnya 15 atau 20 indikator, jadi lengkap sekali ya. Tapi hasil tes lab atau rumah sakit itu dasarnya adalah kimia. Jadi ada sedikit perbedaan dasar di mana kalau QRMA atau juga berbagai alat yang AI ya, artificial intelligence itu dengan gelombang fisika ya. Oke, nah yang kita sudah bahas adalah sesi pertama itu membaca hasil lab analisa darah, yaitu sesi yang pertama, di mana dibahas darah merah, darah putih, lalu meliputi ini semuanya ya, darah merah, darah putih. Lalu hasil sesi yang kedua itu membahas liver dan ginjal. Nah, sekarang ini kita masuk di sesi yang ketiga, yaitu membahas profil lemak dan juga untuk diabetes atau pankreas. Ya, nah, kita akan mulai sesi 3 bagian A, yaitu mengenai lemak atau kolesterol, LDL, HDL, dan juga trigliserid. Ya, nah ini saya tunjukkan, saya selalu menunjukkan dari hasil tes ya, baik dengan QRMA ataupun dengan lab, maka inilah yang hasil tes saya awal eh, awal April atau akhir Maret ya. Triglycerid normal ya harusnya di bawah 150, harusnya juga di atas 50. Nah, saya relatif rendah yaitu 59. Total kolesterol kalau menurut eh, yang selama ini berlaku di banyak eh, rumah sakit kedokteran adalah di bawah 200. Dan saya kalau menurut hal itu tinggi yaitu 267. Kolesterol HDL ya harusnya di atas 55, saya 65 berarti normal. Lalu LDL harusnya di bawah 100, saya 171. Wah, ada yang bilang tinggi banget, tapi nanti saya tunjukkan kenapa demikian dan memang ada semacam dua paham ya mengenai kolesterol, LDL, HDL khususnya ya. Kalau trigliserid nggak ada banyak paham ya, semuanya sepakat di bawah 150. Nah, yang pasti mengenai kolesterol khususnya HDL dan LDL, kita nyebutnya LDL dan HDL ya. Itu diawali ya tahun 1988 memang ada berdasarkan penelitian bahwa orang-orang yang terkena serangan jantung itu punya kecenderungan ya memiliki total kolesterol itu di atas 200 ya sehingga akhirnya diberikan batas ya diberikan batas yang masih sampai aman ya itu sebenarnya 239 ya itu penetapannya ya tapi kemudian sejarahnya berlanjut ketika industri obat menurunkan batasnya untuk menaikkan omsetnya itu yang paling enggak saya dengar kemarin di Profesor Willy Wong ya. Tapi kalau yang ada tertulisnya ya dimulai dengan 1988 ini batasnya 239. Kemudian sekarang menjadi 200 ya. Oke. Nah, yang penting sebenarnya kalau di tahun 2024 jadi masih baru banget ya ketika mulai banyak studi terutama mengenai ketofastosis ya di mana mereka 300 dan aman-aman saja gitu ya. Bahkan banyak sakit bisa sembuh dengan diet keto di mana yang dikurangi karbohidratnya lalu lemaknya memang mereka pemakan lemak gitu ya sehingga di komunitas itu cukup banyak yang sekitar 300 dan aman-aman saja sehingga 240 sebenarnya masih sangat bagus ya. Bahkan kalau saya pegang yang di komunitas
ketofastosis, juga di komunitas diabetes banyak ya memegang pelajaran-pelajaran seperti itu. Yang kalau di Indonesia itu ya kayak Dokter Cahyono, Dokter Genti, Dokter Cynthia ya. Kenapa? Karena yang ditekankan adalah di bawah 300, tapi yang ditekankan itu rasionya. Jadi rasio HDL terhadap total itu di atas seperlima, tapi kalau HDL terhadap LDL itu di atas sepertiga. Nah, kenapa demikian? Kita akan bahas apa itu HDL dan apa itu LDL, ya sehingga kalau ada perbedaan, ya memang agama aja banyak sekte gitu ya. Nah, ternyata kesehatan juga demikian gitu ya. Ada beberapa pandangan yang berbeda. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan tadi yang saya sebut yang tahun 2024 itu FDA di Amerika ya itu kembali menaikkan batasnya gitu ya dengan 300 ya untuk batas aman gitu ya. Dan untuk rasionya yang ditekankan sekali lagi HDL terhadap total di atas seperlima, HDL terhadap LDL di atas sepertiga. Ini dari FDA di Amerika ya tahun 2024. Ini saya ambil cuplikannya ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan trigliserid, kolesterol ya. Nah, trigliserid itu apa sih? Ya, trigliserid dan kolesterol itu dua jenis lemak ya, sama-sama lemak tapi berbeda ya, tapi dua-duanya penting. Nah, ini perlu ditekankan ya, penting. Jadi kolesterol itu penting, tapi semua yang penting juga tidak boleh berlebihan ya. Gula juga penting tapi nggak boleh berlebihan. Nah, kolesterol pentingnya apa? Itu digunakan untuk membangun sel, untuk pencernaan makanan, dan membuat beberapa vitamin dan hormon itu bahan bakunya kolesterol. Makanya kalau orang yang libido seksnya rendah misalnya gitu ya, wes malah makan kolesterol gitu ya. Ya, yang penting kolesterolnya dari telur ya, 3/4 matang, jangan dari sop kambing gitu ya. Banyak orang yang makan sop kambing itu kan cari kolesterol gitu ya. Kenapa? Mau naikin hormon gitu. Ya termasuk hormon seksual gitu ya, progesteron, testosteron. Ya, karena emang kolesterol itu bahan baku hormon. Jadi kalau kekurangan kolesterol, ya kekurangan hormon. Hormon penting untuk metabolisme, kayak mandornya. Kalau makanan nutrisinya, bahan bakunya, tapi enzim tukangnya, istilahnya gitu. Kalau saya sering menggunakan istilah bahan baku, tukang, dan mandor, bahan baku itu nutrisi, baik makro, mikronutrien, lalu enzim itu kayak tukangnya, katalisatornya, sedangkan hormon itu modulatornya, hormonnya. Itu bahan bakunya adalah kolesterol. Kalau kolesterol itu bahan hormon, maka trigliserid itu bahan energi dan cadangan energi. Ya, adalah bentuk lemak utama yang disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Itulah trigliserid. Kalau kekurangan cadangan, ya nanti pas puasa ngeblak gitu ya. Tapi juga nggak boleh kelebihan. Kolesterol sebagian besar diproduksi oleh hati, sementara trigliserid dari makanan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu pinter. Kalau dia butuh kolesterol banyak, dia produksi banyak. Jangan heran kalau naik gitu ya. Saya nggak makan apa-apa kok naik. Bahkan kalau makan itu naikin trigliserid. Kolesterol itu yang produksi hati, liver. Liver itu fungsinya banyak banget ya, nyaring nyaring racun, buang detox, buang racun, tapi juga produksi kolesterol. Bahkan sebagian besar itu diproduksi oleh hati. Kalau bicara kolesterol, kalau trigliserid tadi makanan, ya dari makanan lemak ataupun kelebihan karbohidrat yang tidak dipakai, nah itu jadinya trigliserid. Tapi kalau kolesterol itu, wah tubuh lagi sakit malah gitu ya, atau lagi hormonnya lagi kurang, mau produksi hormon ya, liver akan produksi kolesterol. Maka kadang ada yang bilang ironis gitu ya, tubuh lagi produksi dikasih obat diturunkan. Padahal tubuhnya lagi butuh kolesterol ya, tubuhnya produksi ya, malah dikasih obat diturunkan gitu ya. Jadi ya itulah kenapa ilmu itu berkembang terus gitu ya. Ya, tetap ada ambang batasnya ya. Sekali lagi saya katakan yang baik pun selalu ada ambang batasnya. Tapi kita harus mulai dengan pengertian ya. Nah, sekarang trigliserid dulu ya. Kita bahas trigliseridnya dulu. Trigliserid adalah jenis lemak yang paling umum di dalam tubuh, berperan sebagai cadangan energi, dapat berasal dari makanan yang kita makan, baik makan karbohidrat ataupun lemak. Makanya kalau nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, karbohidrat, trigliserid sudah pasti 100% pasti turun. Jadi sebenarnya nggak butuh obat untuk nurunin trigliserid ini gitu ya. Kalau kolesterol malah banyak yang bilang sekarang nggak perlu diturunkan orang tubuh yang produksi. Tubuh kita pinter kok nggak bodoh gitu ya. Maka dia produksi karena ketika dibutuhkan. Tapi trigliserid ini yang harus diawasi lewat makan ya.
Trigliserid dikatakan rendah jika di bawah 50. Sangat rendah di bawah 35, di bawah 35 udah masalah. Kalau di bawah 35 ya menjadi pemicu sakit seperti misalnya hipertiroid ya atau gangguan penyerapan nutrisi dari makanan maupun obat tertentu. Jadi malah jadi susah sembuh gitu ya karena penyerapan obat, penyerapan nutrisi terganggu jika trigliserida terlalu rendah di bawah 35. Itu udah dianggap bermasalah. Di bawah 50 aja udah rendah ya. Tadi saya 59. Malah mesti makan karbo naik dikit ya atau makan lemaknya naikin ya. Nah, kondisi hipermetabolik yang meningkatkan kebutuhan energi seperti aktivitas fisik atau luka bakar itu bisa penyebab dari trigliserid yang bermasalah ya, yang terlalu rendah tadi ya, sehingga jadi masalahnya bisa menjadi hipertiroid ya, disebut hipermetabolik trigliserid terlalu rendah ya. Bisa juga terjadi karena ada luka ya, luka bakar dan seterusnya ya. Itu trigliserid. Nah, kalau tinggi, tinggi juga diwaspadai ya, rendah di bawah 50 waspada ya. Tinggi, nah tadi tinggi itu di atas disebut tinggi ya, di atas 150. Nah, itu berarti disebut tinggi untuk trigliserid ya, di atas 150. Ini sekali lagi saya 59. Nah, jangan sampai turun jadi 50 ya, malah saya harus naikin dikit ya. 60 70 oke lah gitu ya. Nah, kalau tinggi ya, maka ketika melebihi normal gitu ya, maka kadar trigliserid ini bisa meningkatkan resiko jantung, stroke, bahkan juga radang pada pankreas ya. Kenapa bisa jadi stroke? Karena kelebihan trigliserid ini, apalagi kalau dipicu ada radang. Nah, tetap harus dengan catatan. Ada radang, maka akan menjadi plak kolesterol. Yang menjadi plak itu eh, kalau ada radang ya. Itu juga sebenarnya LDL yang akan menjadi plak ya, bukan HDL. Nah, kalau trigliserid tinggi itu sering dikaitkan dengan apa gitu ya? Diabetes, fatty liver, ya. Makanya kalau orang ada fatty liver, asal dia diet yang manis-manis, nggak kelebihan karbo, karena kalau kelebihan disimpannya dalam bentuk lemak. Ya, di fatty liver, itu yang dibahas kemarin di sesi yang kedua, ya. Triglycerid adalah salah satu jenis lemak yang dapat ditemukan dalam darah dan juga sel-sel lemak. Tubuh mendapatkan sebagian besar itu dari makanan, ya, mentega, minyak goreng, daging berlemak, keju, krim, dan juga dari gula ataupun alkohol, ya, karbohidrat yang berlebih yang tidak dibakar akan disimpan dalam bentuk lemak yaitu lemak trigliserid. Jadi kalau kolesterol sebagian besar justru diproduksi oleh tubuh sendiri yaitu liver. Sedangkan trigliserid sebagian besar diproduksi didapatkan dari makanan. Sehingga ini sebenarnya ngontrolnya trigliserid ini dari makanan ya. Karena memang paling sebagian besar itu sumbernya dari makanan ya. Trigliserid makanan apa ya untuk mengurangi trigliserid ya, makanan apa untuk mengurangi ya sudah, karena trigliserid itu berasal dari kelebihan karbohidrat, maka yang paling penting ya adalah kurangi yang manis-manis ya, bahkan yang namanya manis itu ya mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku gitu ya, yang manis-manis, apalagi karbohidrat ya, roti, bakmi, tepung-tepungan, roti manis, kue manis, teh manis, yang manis-manis terutama dari gula pasir. Makanan berlemak, gorengan, ya, jeroan, itu sumber trigliserid. Ya, karena saya nggak makan gorengan, saya nggak makan jeroan, saya nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan dari 2010. Itulah kenapa saya punya trigliserid hanya 59. Ya, bahkan saya mulai ngurangi juga buah yang manis-manis. Sebenarnya bukan dalam rangka trigliserid sih, dalam rangka saya menjaga gula ya, karena gula saya pernah 500 600, HbA1c 11,5, maka saya kurangi yang manis-manis, trigliseridnya ikut turun ke bawah gitu ya, tapi yang masalah nggak apa-apa ya, rentang normal 50 sampai 150, saya 59. Nah, trigliserid ini batasnya sangat sangat elastis gitu ya. Batasnya nggak seketat kolesterol ya, karena
Kalau batas normalnya 50 sampai 150 agak tinggi. 150 sampai 200 itu disebut agak tinggi. Tinggi itu 200 sampai 499 sangat tinggi. Itu udah waspada tuh kalau sampai di atas 500 ya. Oke, tapi ya harusnya sih pegang aja yang tinggi ya di bawah 200 katakanlah begitu ya. Syukur di bawah 150 karena trigliserid ini eh, hanya sebagai cadangan energi. Ya, kita berbeda. Jadi kalau kebalikannya nih di kedokteran ini ya, triglycerid yang gunanya sebagai cadangan energi, tapi batasnya dilonggarkan gitu ya. Sementara kolesterol itu penting banget untuk bahan baku hormon, batasnya diketatkan. Kalau menurut saya gitu ya, harusnya dibalik ya. Yang kolesterol dilonggarkan batasnya ya. Tapi FDA Amerika sudah melonggarkan ya sampai bahkan ke 300. Oke. Ya, karena studi-studi berikutnya nanti saya akan sampaikan juga langsung pada kesimpulan-kesimpulannya ya, poin-poinnya. Jadi kalau mau triglyceridnya rendah ya, makan yang rendah kalori, rendah karbo, lalu gorengan jeroan dikurangin ya. Lalu makan serat, sayur tinggi serat, kalau buah-buah yang rendah fruktos ya, beri-berian. Sebenarnya saya lebih senang beri-berian, apokat, pir ijo, apel ijo, ya, pepaya. Sebenarnya kiwi dan jeruk aja sudah agak tinggi, ya, agak termasuk agak, ya. Biji-bijian yang kaya serat, beras merah, gandum, quinoa, oat, barley, ya, yang utuh, produk susu tanpa lemak, yogurt juga itu bisa karena dari segi lemak rendahnya, rendah lemaknya, ya. Sedangkan fast food, junk food, dead food itu adalah pemicu naiknya trigliserid. Sudah karbohidrat dibakar lagi, udah bukan cuma trigliserid nanti ya, radikal bebas. Nah, sekarang kolesterol. Saya justru akan menekankan pentingnya dan bagusnya dan sehatnya yang namanya kolesterol ya. Total kolesterol ya jumlah antara LDL dan HDL. Ya, saya akan menyebutnya LDL dan HDL ya, karena bagi saya semuanya baik. Cuma ya sudah berlaku umum ya, HDL disebut baik, LDL disebut jahat gitu ya. Tapi saya bingung kalau misalnya berdasarkan definisi dan fungsi itu terus jadi bingung sendiri jahatnya di mana ya. Jahatnya di mana ya gitu ya. Kalau yang disalahkan kolesterol gitu ya. Harusnya padahal misalnya trigliserid atau justru gula atau radikal bebas. Oke, nanti saya jelasin kenapa saya berkata demikian ya. Tapi dari definisi dan fungsinya dulu. HDL itu high density lipoprotein. Jadi dia berat jenisnya tinggi, maka disebut high density lipoprotein, HDL. Saya nggak sebut baik dan jahat ya, saya sebut HDL aja. Anda mau sebut baik juga boleh gitu ya. HDL itu membantu membersihkan kelebihan kolesterol, ya, lipoprotein di pembuluh darah dan membawa kembali ke hati untuk diolah kembali, ya, diproduksi ulang, baik menjadi HDL maupun LDL. Liver tubuh kita pinter, liver kita pinter, gitu ya. Nah, kalau semakin tinggi HDL, memang semakin rendah risiko penyakit jantung karena dia mungkin disebut baik itu bantu-bantu bersih-bersih gitu ya, membantu bersih-bersih kalau ada kelebihan dibawa balik lagi ke hati dan hati akan memproduksi ulang. Hebat sekali ya liver ya. Untuk buang racun, buat detox, buat produksi HDL, buat metabolisme energi, kalau ada kekurangan gula, dia bisa produksi dari cadangan lemak. Jadi liver itu fungsinya banyak sekali. Maka jangan sampai dibebani dengan adanya fatty liver ya yang tadi malam kita bahas ya sesi sebelumnya. Nah, karena fungsinya high density lipoprotein atau HDL ini dalam hal bersih-bersih untuk membawa kembali kolesterol yang tidak terpakai ke liver ya, maka ada batas minimalnya gitu ya. Wanita di atas 50, laki-laki idealnya di atas 40. Ya kalau mau aman udah pakai aja dua-duanya di atas 50 untuk pria dan wanita. Tapi saya ada perbedaan yang dibuat antara pria dan wanita. Ini yang disebut HDL ya. Yang disebut dengan baiknya itu karena bersih-bersih gitu ya. Tapi saya mau nyebut LDL itu lebih baik lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan HDL dulu ya. HDL ini karena minimal gitu ya, harus di atas 50, maka kita perlu makan yang menaikkan ya. Makan apa yang membantu nanti LDL bisa naik gitu ya. Makan telur udah yang paling gampang telur gitu ya.
Makanya saya makan tuh sehari sampai 4 5 telur sak kuning-kuningnya gitu ya. Ya sekarang antara antara 2 3 ya. Sekarang malah mulai agak turun. Waktu pertama awal-awal mengikuti semi ketofastosis yaitu 4 5 telur. Diet low karbo, naikkan protein lemaknya gitu ya. 4 5 telur sak kuning-kuningnya. Sekarang 2 telur sak kuning-kuningnya, lalu 3 telur yang lain atau 2 telur hanya putihnya saja ya. Itu paling gampang dan murah telur gitu ya, 3/4 matang, kuningnya masih belenyek ya. Lalu gandum utuh dan biji-bijian, chia seed, flaxseed, terus terang saya rajin beli tapi nggak rajin makan. Anak bungsu saya rajin makan chia seed, flaxseed ya. Lalu omega 3 saya tiap hari makan, sehari 3 kali, pagi siang malam saya selalu makan omega 3. Kacang-kacangan eh, mix dicampur ya, polong-polongan saya juga makan sehari sampai 5 6 genggam gitu ya. Jadi pagi 2 genggam, siang 2 genggam ya. Kalau leher mulai agak kaku-kaku ya kurangin 3 genggam aja cukup gitu ya, 2 sampai 3 genggam. VCO saya juga minum setiap hari ya, dalam bentuk yang sudah kapsul, pagi siang malam dua dua dua, karena itu makanan yang cair sebenarnya lebih bagus ya, asal botolnya yang kecil-kecil aja, beli 1 liter, dipecah menjadi 4 5 botol, tutup rapat, masukin kulkas, lalu yang dibuka itu segera dihabiskan dalam 1 bulan atau 2 minggu malah supaya nggak tengik. Nah, VCO jauh lebih murah ya. Olive oil beberapa orang Indonesia nggak cocok karena emang olive oil tidak hidup di tanah Indonesia, tapi kelapa ada. Ya, apuket saya juga makan hampir tiap hari. Pokoknya buah favorit saya ya apuket untuk menaikkan HDL ya, dan hasil tesnya ya HDL saya bagus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang agak pro dan kontra gitu ya, sering membingungkan yaitu namanya LDL gitu ya. LDL disebut kolesterol jahat, tapi bagi saya nggak jahat ya. Gimana, di mana jahatnya ya? Oke, ya kita baca aja, saya sampaikan aja fungsinya LDL itu apa sih, gitu ya. Low density lipoprotein berfungsi membawa kolesterol dan juga nutrisi dari organ ke sel-sel tubuh. Coba, yang HDL yang disebut baik itu buang sampah, ya, buang kotoran, buang kelebihan-kelebihan kolesterol balik ke hati. Tapi LDL itu bawa nutrisi ke seluruh sel. Jadi kalau bagi saya dua-duanya baik ya. Dua-duanya baik loh. Maka nanti kalau yang sampai LDL-nya rendah, itu juga bahaya sekali. Ya selnya kan kekurangan nutrisi. Karena yang mengangkut lipoprotein, nutrisi protein ke sel itu adalah LDL. Dia bawa makanan. Ya. Kolesterol tersebut kemudian digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi, pembentuk membran sel. Jadi kalau sel itu untuk energi yang dibakar kan nutrisi dengan oksigen ya dibakar menjadi energi. Suhu kita tuh 365, 36,5 udah dibahas di sesi sebelumnya mengenai suhu. Tapi sel itu kan ada membrannya, ada selaputnya. Nah, itu adalah butuh kolesterol di mana yang membawa itu adalah LDL. Kalau LDL-nya kurang, ya sel-sel akan pada mati, ya, termasuk kanker. Nanti kita bahas, ya, kita tunjukkan, saya akan kasih tahu datanya, ya. Dan kolesterol yang dibawa oleh LDL ini nanti akan dipakai untuk produksi hormon dan steroid. Kita nggak boleh kelebihan steroid, kita nggak boleh kekurangan steroid, apalagi kalau disuntik dari luar, ya, yang produksi dalam tubuh bagus. Nah, maka kadar LDL ini harus di atas 50 ya, harus di atas 50, maksimal ya itu 130. Ya, ini batasnya pun ada yang 130, ada yang 150, ada yang tapi optimalnya plus minus 100. Jadi beda beda lembaga kadang memberikan batas yang berbeda-beda ya. Di atas 130 sudah dianggap tinggi. Nah, kalau saya pegang tadi ya yang rasio tadi karena gunanya ini ya, mengingat pada gunanya ini apalagi juga misalnya orang yang kecenderungan diabetes harus low karbo tapi high protein, high lemak baik, maka bisa lebih longgar lagi dalam batas LDL ini ya. Yang dijaga adalah radikal bebasnya dan gulanya. Kenapa demikian? Ntar saya tunjukkan ya kenapanya. Ya. Jadi ini LDL kalau mau ikutin ya paling bagus di misalnya
di bawah 130 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau gunanya begitu penting membawa makanan ke sel, kok dibilang jahat sih? Kenapa HDL disebut lemak kolesterol jahat ya, sedangkan HDL disebut baik. Yang satu buang sampah, satu bawa makanan. Bukan yang bawa makanan lebih baik lagi gitu ya. Nah tentu sebutan itu pasti ada juga latar belakangnya. Nah ini dia latar belakangnya ya. Kenapa LDL kok sampai disebut kolesterol jahat ya? Karena yang akan menempel sebagai plak kolesterol itu bukan HDL, tapi LDL. Nah, sehingga adanya plak kolesterol itu membuat orang kena serangan jantung. Pembuluhnya jadi kaku, ada kotoran, ya. Jadi kolesterol yang nempel di pembuluh darah itu adalah yang LDL ini. Kenapa dia nempel? Ya karena kelebihan atau enggak atau orang kurang nutrisi, nutrisi nggak dibawa, dia nganggur. Jadi sebenarnya LDL itu kalau misalnya dalam tidak menempel ya, gambarnya bukan seperti yang di kanan bawah, tapi yang di kiri atas. Ya dia melayang-layang di dalam darah, nggak nempel di pembuluh darah. Ini yang rendah, ini yang normal, ya LDL normal, yang kiri yang terlalu terlalu sedikit, ya. Lalu yang tengah ini LDL yang normal, ya. Lalu yang ini yang di pembuluh darah itu hampir semua darah dipenuhinya dengan LDL. Ini ketinggian, tapi dia tidak nempel tetap di dalam darah. Nah, kapan dia nempel? Nah, ini yang sebenarnya perlu dipelajari latar belakangnya. Kenapa LDL ini nempel di pembuluh darah? Tapi yang pasti disebut jahat itu ya ada benernya gitu ya. Walaupun kalau tadi lihat fungsinya, loh mana jahatnya? Bawa nutrisi kok disebut jahat gitu ya. Ya, jahatnya karena dia yang nempel di pembuluh darah, lalu menjadikan penyempitan pembuluh darah, lalu kena serangan jantung. Itulah di tahun 1988 itu penelitian orang-orang yang kena serangan jantung itu di pembuluh darahnya ya ada LDL yang jadi plak ini nempel di sini gitu ya. Maka dikasih batas ya, batas yang aman tadi ya. Oke. Kalau nabrak batas tapi masih di total di bawah 300 atau dari 100 naik ke 150 LDL, nah ada konsekuensinya atau ada syaratnya. Itu ditabrak dengan syarat rasionya tadi atau syarat yang lain. Nah ini dia ya. Adalah tentu perlu lebih lanjut lagi. Kalau LDL itu gunanya bagus banget, lalu kalau kelebihan, kenapa nempel? Nah, ini yang sebenarnya perlu dijelaskan. Kenapa nempel itu? Jadi yang disalahkan saya jangan jangan LDL yang nempel, tapi kenapa nempel? Nah, ya, oke. Kenapa dia nempel? Jadi sebenarnya kolesterol LDL itu bahkan nempel pun dia baik loh sebenarnya. Kalau saya nyebutnya gitu ya. Oke, kembali lagi pada fungsinya yang saya kasih blok kuning ini. LDL fungsinya membawa kolesterol atau nutrisi ke organ sel-sel. Oke. Lalu LDL ini akan nempel di pembuluh darah. Sebenarnya itu adalah dewa penyelamat malah. Ya, dia bikin tencoplas kayak gitu. Kalau ada radang di pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah itu ada luka, ada radang, nah radangnya sendiri dipicu apa? Dipicu racun, adanya polusi, polutan, pewarna, perasa, pengawet, gula yang dibakar lagi, ya karbohidrat yang dikaramelisasi, karbohidrat yang dibakar kayak roti, croissant segala macam itu kan memicu radikal bebas, memicu radang. Nah, ketika ada radang atau pembuluh darahnya luka, supaya darahnya nggak bocor, itu maka justru kolesterol itu menambal bocor. Maka dia nempel di bocor-bocornya itu ditempel di situ, jadi kayak tencoplas gampangnya gitu ya. Ya, ngumpul di situ nyumbat bocornya. Jadi sebenarnya itu pun adalah penyelamat. Nanti kalau radangnya hilang, plaknya akan hilang. Jadi sebenarnya tuh fokusnya jangan sampai tubuh itu ada radang atau inflamasi. Ketika tidak ada radang, kolesterol yang tinggi itu tidak akan nempel. Ya dia melayang-layang di darah, wong dia bertugas bawa makanan kok. Dia nggak akan berhenti. Dia berhenti di tempat yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya radang itu yang harus benar diawasi itu radang ya dalam tubuh. Nah radang itu dipicu oleh apa? Dipicu oleh racun, dipicu oleh adanya racun dalam tubuh, adanya polutan dalam tubuh, pewarna perasa itu adalah memicu radang. Maka radang yang diatasi dengan antioksidan. Jika ada radang, luka, maka LDL yang menurut saya kan baik ini kan. Selain membawa nutrisi ke sel, dia akan menutup yang bolong-bolong tadi. Jadi jangan salahkan yang nutup sebenarnya. Salahkan yang bolongnya, salahkan radangnya.
Ya, kalau nggak ada radang, dia tidak akan ngumpul di situ. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan LDL, ya, yang dihakimi, dibully sebagai kolesterol jahat, ya. Dia bawa makanan, dia nambal radang, ya. Tapi memang ya orang yang kena serangan jantung karena adanya plak dan plaknya adalah si kolesterol. Padahal dia ada plak karena dia lagi nambal bocor, dia lagi berjasa, terus dibilang yang jahat gitu ya. Nasib itu nasibnya si LDL ini ya. Tapi tetap aja yang baik pun sekali lagi saya selalu mengatakan vitamin C baik, jangan berlebihan. Ya, tubuh harus alkali, jangan berlebihan, nanti alkalosis, sama juga LDL ya. Cuma memang sekarang ada dua versi batas gitu ya. Ada yang bilang batasnya 250, 239, bahkan sekarang ada yang naik sampai 300 ya. Ada masuk WA grupnya Mas Tio Prasetyo, pendiri KLFS ya, komunitas Keto Fasotes Lifestyle, ada Dokter Mira di situ. Waktu saya diajak gabung masuk di WA grupnya, wis 400 lebih dokter di dalamnya gitu ya. Dan kalau Mas Tio itu bikin seminar-seminar itu sama ID ya, itu bisa disertifikat sertifikat seminarnya itu diakui sebagai poin karena memang pembahasannya ilmiah dan menarik sekali ya sehingga para dokter pun belajar gitu ya mengenai uh, metabolisme beberapa dalam tubuh gitu ya termasuk untuk kesembuhan kanker, kesembuhan cerebral palsy ya Mas Tio itu putranya cerebral palsy dan sembuh gitu ya menarik ya Dokter Mira Lengkong juga yang diabetes ya masuk di grupnya itu dan sembuh. Nah disitulah pembahasan mengenai metabolisme kolesterol itu menurut saya lebih detail ya dipenuhi dengan jurnal-jurnal tapi kalau orang umum pusing gitu ya intinya aja ya sebenarnya eh, dua-duanya baik, tapi tetap harus ada ambang batas dan pas. Hati-hatinya justru di eh, radang dan rasio ya. Oke. Lalu gimana apa yang menyebabkan LDL tinggi ya? Kecuali memang tubuh sedang produksi sebenarnya, tapi juga akan dipengaruhi ya. Tinggi itu karena kalau sampai berlebihan misalnya kita makan lemak jenuh trans fat. Ya, trans fat itu sebenarnya lemak yang dipanasi terlalu tinggi. Ya, omega 3 minyak ikan, salmon, ikan salmon tapi dipakai air fryer 250 derajat. Wah, itu bakal lemak yang di dalam ikannya memang nggak pakai air fryer, nggak pakai minyak gitu ya, tapi ikannya dipanasi 250 derajat. Udah, maka minyaknya rusak menjadi trans fat. Atau minyak yang dipakai gorengnya berkali-kali, sekali pakai, dua kali pakai nggak masalah. Nah, itulah sumber eh, yang membuat tubuh kita penuh dengan kolesterol yang rusak, yang jelek. Ya. Kurang olahraga, merokok, obesitas, hipertensi, diabetes, gagal ginjal, usia, itu pun bisa menyebabkan tinggi. Ya. Tapi sebenarnya tingginya kalau karena usia dan tubuhnya butuh hormon dan memang liver yang pinter, tubuh yang pinter, produksi itu sebenarnya asal tadi kalau saya pakai batas yang baru, ya sebenarnya aman. Selama yang dijaga, jangan ada racun, jangan ada radang, jangan ada inflamasi. Ya, kalau memang karena faktor usia dalam arti tubuh memang produksi, ya. Walaupun sebenarnya kalau udah usia itu beberapa hormon juga akan berkurang, ya, karena faktor usia, ya, hormon lagi hormon-hormon seksual, ya, itu udah makin lama yang diproduksi makin sedikit, ya. Oke. Lalu apa yang bisa menurunkan? Kalau tadi itu menaikkan, yang menurunkan, ya karena hormon LDL itu gunanya untuk membawa nutrisi, maka ketika kayak diabetes, darah tinggi, dan penyakit yang lain dikendalikan, tubuh tidak butuh banyak lagi, liver juga akan tidak produksi LDL dalam jumlah banyak. Sekali lagi, LDL, HDL, kolesterol itu yang produksi liver lebih banyak dari faktor makanan sebenarnya. Jadi, maka tak taruh situ di nomor 4 itu adalah kendalikan penyakit lain seperti diabetes darah tinggi. Olahraga 30 menit sehari, baru makan makanan yang kaya akan pitosterol seperti kacang-kacangan, minyak nabati, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak minyak ada lagi sekarang kayak sanca oil, minyak wijen, itu minyak-minyak yang baik selama belum tengik ya. Jadi tutup rapet
Kalau mau udah terbuka, habiskan dalam 1-2 minggu, dari taruh di kulkas. Atau kalau enggak, ya makan yang masih berupa kacang. Ya, kacangnya tapi kalau bisa yang bean atau paling enggak almond. Tapi yang nut, walnut, peanut, kacang mete, kacang emping, kacang tanah kurangin. Tapi kacang kenari, kacang almond masih boleh ya, pistachio, edamame itu boleh, yaitu sebagai sumber lemak baik ya. Oke, sekarang untuk yang kalau LDL-nya justru rendah. Nah, sekali lagi, saya ulangin lagi berkali-kali. Gunanya LDL adalah membawa nutrisi ke sel, bawa kolesterol ke sel untuk diproduksi membran sel dan hormon. Maka kalau kekurangan LDL, ya sakit apa yang bisa muncul? Kanker, hipertiroid, liver, depresi, dan persalinan dini atau prematur. LDL membawa makanan ke sel. Jadi juga tidak boleh terlalu rendah. Nah, banyak orang yang saking takutnya lalu diet ekstrim. Jadi kenapa kadar LDL ini rendah padahal dia gunanya penting banget ya. Karena diet ekstrim, ada masalah di pencernaan, kurang serat larut, serat yang larut yaitu sayur dan buah ya. Sehingga akhirnya kekurangan LDL ini menyebabkan sel kurang nutrisi. Nah, kalau banyak bicara kemarin soal feed soal sel nutrisi gitu ya. Ya memang yang membawa oksigen itu zat besi, hemoglobin. Jadi kurang zat besi dan B6, kekurangan hemoglobin yang akan membawa oksigen ke dalam sel. Bawa oksigen. Tapi yang membawa nutrisi dan kolesterolnya ya adalah LDL. LDL bawa proteinnya, ya, bawa lipoprotein, bawa uh, lemaknya ke dalam sel. Lalu zat besi dan vitamin B, zat besi bawa oksigennya, vitamin B dorong oksigen masuk ke dalam sel, gitu ya. Oksigennya ada, ya, oksigennya ada karena zat besi cukup, B-nya cukup, tapi lemak yang dibawa ke sel nggak ada karena LDL-nya kurang, ya malnutrisi juga, suhu tubuhnya rendah juga. Jadi LDL penting ya, tapi memang jarang orang yang rendah ya. LDL ini kebanyakan memang orang itu kelebihan gitu ya. Kecuali dalam kasus-kasus orang-orang yang diet ekstrim, bahkan karena diet makanya dia tuh makan sehat loh, kok kena kanker ya. Sehat itu imbang Bapak Ibu ya, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Saking sehatnya sampai kekurangan ya nggak sehat lagi. Makanya jadi malah kanker, hipertiroid, liver, dan kalau punya anak lahirnya prematur melulu gitu ya. Maka gimana menaikkan LDL atau bukan menaikkan gampangnya ya, gimana supaya normal? Ya makan gizi yang seimbang. Stop diet ekstrim, jangan paranoid, jangan ketakutan. Ya, ada orang kanker lalu saking takutnya, waduh, gula itu makanannya kanker, lalu semua yang ada gulanya nggak mau. Ya, Anda makan apel ada gulanya, Anda kan jeruk ada gulanya. Anda butuh gula, tapi jangan kelebihan. Kalau gulanya dibakar, kanker nggak kebagian. Gulanya dibakar, dipakai, ya, nggak akan jadi fatty liver. Ya, tapi jangan sampai yang dibutuhkan untuk dibakar aja juga berkurang gitu, nggak cukup ya udah dah. Makin kurus lah orang-orang kanker, makin kurus, malnutrisi. Ya sudah, gulanya kurang, kolesterolnya kurang, LDL-nya kurang, gimana mau sembuh gitu ya. Jadi semua yang baik itu dibutuhkan, kalau berlebihan jadi penyakit, kalau kekurangan juga penyakit. Itulah yang pentingnya yang namanya gizi yang seimbang. Maka kalau namanya kesehatan itu kan belajarnya ya belajar organ tubuh, belajar gizi, belajar nutrisi, belajar fisiologis, belajar metabolisme, sehingga tidak masuk dalam sikap ekstrim atau ketakutan atau paranoid. Ya, LDL itu gunanya bagus. Ya, kalau Anda menyebut ini LDL ini kolesterol jahat ya silahkan, tapi saya nggak mau nyebut dia jahat ya. Dia baik, dia bawa makanan, dia nutup radang, bagi saya dia baik ya. Semuanya baik, yang Tuhan ciptakan semuanya baik. Satu bawa makanan, satu buang sampah. Yang buang sampah disebut kolesterol baik, yang bawa makanan disebut jahat. Janganlah kalau saya nggak mau nyebut dia jahat. Sebut aja HDL dan LDL ya.
Bahkan bagi saya LDL lebih baik gitu ya, maka jumlahnya batasnya lebih lebih tinggi ya. Jumlah dalam darah itu harus sampai boleh sekitar 150, sedangkan yang HDL ya itu paling enggak di bawah di atas 50 lah gitu ya. Dia buang sampah nggak butuh banyak-banyak banget. Yang butuh banyak itu yang bawa nutrisi gitu ya. Maka batasnya justru lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau paling tepat itu yang menggunakan istilah HDL dan LDL aja udah, jangan jangan jahat dan baik ya. HDL dan LDL udah itu paling 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 ilmiah, emang namanya HDL dan LDL kok gitu ya. Kenapa pakai ditambah-tambahi jahat dan baik gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi dulu setelah sebelum tanya jawab ya. Kita satu organ lagi yaitu pankreas. Nah, oke. Kita sekarang masuk bagian kedua untuk hari ini. Ya, kita selesaikan dua organ ya. Nanti tinggal satu lagi mengenai urin, itu pun urin poinnya banyak banget karena urin juga akan nyambung lagi ke ginjal, liver dan lain-lain dari apa yang ada dalam urin gitu ya. Jadi sekarang kita selesaikan ke pankreas ya. Nah, bicara pankreas maka hubungannya tentu ke diabetes gitu ya. Nah, saya justru mulai dengan hasil tes dengan alat yang namanya QRMA. Scanning 1 menit, proses 2 menit, jadi dalam 3 menit saja hasilnya cukup lengkap dan akan nyambung juga ya kalau toh beda skala dengan hasil tes lab ya. Kalau ada perbedaan maka saya bisa dianalisa ya. Tapi yang justru dideteksi oleh QRMA itu kalau dengan tes QRMA itu bukan soal gula darah sewaktu, HbA1c, tapi lebih mendasar pada fungsi organnya, pada pankreasnya. Kalau kadar gula itu kan dampaknya, akibatnya dampaknya, tapi pada pankreasnya, yaitu seberapa banyak pankreas produksi insulin. Seberapa baik misalnya sel beta pankreas yang disebut dengan polipeptida ya atau C peptida ya. Lalu berapa banyak pankreas bisa produksi glukagon. Nah, maka sekarang kita bahas dulu insulin, polipeptida dan glukagon ya. Jika sel beta pankreas bagus tapi diabetes, artinya tipe 2 atau resistensi insulin. Ya, kayak saya ini tipe 2 karena pankreas saya bagus. Kalau saya diet keto, saya naikkan makanan eh, daging saya gitu ya, glukagonnya nggak ngikutin, naik dia gitu. Kalau saya makan nasi yang banyak, insulinnya naik, artinya dia ngikutin apa yang kita makan. Nah, ini hasil tes itu eh, kalau di QRMA itu ini adalah berapa banyak insulin, ya tentu misalnya orangnya gini, dia nggak makan karbo tapi barusan suntik insulin ya insulinnya tinggi. Nanti yang dia deteksi jumlah insulin di dalam darah. Saya tidak suntik insulin ya, walaupun pernah HbA1c 11 gitu ya. Saya tidak suntik insulin. Saya metformin pun hanya 500 miligram, itu pun tidak tiap hari ya. Sudah turun dari 2000 miligram metformin 1000 pagi 1000 malam menjadi 500 dan dites hasilnya seperti ini ya. Oke, apa itu insulin, apa itu polipeptida, apa itu glukagon kalau kita bicara pankreas. Nanti baru hasil lab kimia. Ini hasil QRMA ya. Kalau Anda tes ke saya QRMA, maka ada hasil seperti ini. Termasuk seperti ini, murah ya, 150.000, 105 halaman. Ini baru satu halamannya aja. Jadi 105 halaman kayak begini kira-kira ya. 35 organ seperti ini. Karena 105 itu termasuk penjelasannya. Tapi yang kayak begini ada 35 ya. Kalau jantung ada 20 item, kalau pankreas cuma 3 item. Jantung 20 item, mineral 20 item, vitamin 20 item gitu. Itu tes QRMA ya. Oke. Apa itu insulin? Insulin itu singkatan dari protein sulfur insulin, yaitu 22 asam amino dalam satu rantai, 32 asam amino dalam satu rantai, lalu dua rantai asam amino ini disambung dengan sulfur. Nah, inilah insulin. Makanya orang insulin makan pare, karena pare mengandung sulfur. Minum glimeperit, karena glimeperit itu isinya sulfur. Makan SGF, daun kelor, daun katuk. Waduh, orang 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 yang diabetes banyak-banyak makan ya daun kelor, daun katuk ya. Kalau di kita SGF itu. Kenapa? Itulah sumber asam amino. Berhenti makan nasi ya, tapi kacang-kacangan ya, terutama yang bean, itulah sumber asam amino karena insulin itu bahan bakunya asam amino. 32 rantai sama dengan 22 rantai harus lengkap, maka kacangnya lengkap ya, pitasio, edamame, lentil dicampur dengan kacang Brasil, campur lagi walnut dikit-dikit, kacang tanah dikit-dikit, almond dikit-dikit. Kalau saya campur-campur begitu ya.
Ada 6-7 macam, setiap hari saya makan 5 genggam gitu. Supaya apa? Asam aminonya cukup. Lalu sayur kesukaannya apa? Pare, karena itu mengandung sulfur. Okra, okra juga sumber asam amino misalnya. Jadi ini adalah insulin. Nah, kalau bahan bakunya cukup, ya, lalu kenyataannya insulinnya rendah, berarti pankreasnya jelek, gitu ya. Ketika bahan bakunya dicukupin, lalu insulinnya cukup, nah, berarti dia diabetes tipe 2. Insulin cukup, tapi gulanya tinggi, berarti resistensi insulin. Ya, oke. Nah, insulin itu juga protein. Ya tadi ini kan insulin itu kan protein, dua rantai protein, dua rantai asam amino. Insulin disambung dengan sulfur, maka protein itu insulin itu protein ya. Perannya banyak banget sebenarnya sih selain untuk gula ya, memacu jaringan hati, otot, adipose mengambil manfaat dari glukos, meningkatkan sintesis glikogen, menghambat glucogenesis. Apa tuh glucogenesis gitu ya, tubuh produksi gula berlebihan. Memacu glukosa untuk diubah jadi asam lemak untuk disimpan dalam jaringan adipos. Ya, jadi kalau kelebihan gula ya, adanya insulin juga bisa membuat gula itu akan diubah untuk bisa disimpan ya dalam bentuk asam lemak ya. Itu dibutuhkan insulin. Memicu sintesis protein butuh insulin juga, menghambat pembusukan protein juga butuh insulin. Jika insulin berkurang, nah itu berarti tipe diabetes tipe 1 ya. Jadi produksi insulinnya kurang, maka glukosa dalam darah akan meningkat, lalu jadi diabetes. Gangguan metabolisme insulin akibat sel beta pankreas yang rusak disebut dengan diabetes tipe 1. Nah, bisa betul nggak? Ya kalau saya selalu yakin ada self healing, ada regenerasi sel, tapi perlu diistirahatkan sel beta pankreasnya ini. Bagaimana mengistirahatkan pankreas? Ya jangan produksi insulin banyak-banyak, karena selama ini diperkosa, produksi insulin terus, karena makannya berlebihan, manis-manis terus. Ya, over karbohidrat, makan permen, makan manis-manis dari kecil, wes es krim, semua yang manis-manis, dimakan terus-terusan dari kecil, akhirnya umur 30, 20, 30 udah sel beta pankreasnya udah capek. Nah, maka kalau di KLFS ya kita udah pernah undang 2 kali Mas Tio ngajar ya, nanti boleh diundang lagi atau Dokter Mira Lengkong ya. Itu mendirikan komunitas namanya Ketofastosis Lifestyle. Jadi keto itu lifestyle, gaya hidup termasuk olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga seperti yang kita ajarkan sebenarnya ya. Tapi intinya adalah diet karbo serendah mungkin ya. Lalu intermittent fasting, misalnya skip breakfast dengan makan terakhir jam 7 jam 8 tapi jam 12 baru sarapan dan makannya pun dalam jendela makan itu sedikit mungkin karbo ya, maka tentu sel beta pankreasnya akan beristirahat. Istirahatkan berapa lama? Ya kalau banyak orang mengajarkan itu paling enggak 2 tahun, 3 tahun ya, diistirahatkan benar-benar makan low karbo. Tapi sebenarnya masih ada tapinya kalau dari saya ya. Yang mau mengambil keputusan diet low karbo itu kalau mau tes ke saya itu bisa ya, dites dulu glukagonnya bagus enggak. Tapi itu dengan cara begini ya, sebelum tes malah makan coba dagingnya banyak-banyak. 1-2 hari di muka gitu makan dagingnya banyak-banyak. Harusnya glukagonnya naik. Artinya suatu saat nanti Anda mau diet keto, makan daging banyak, tubuh Anda mampu memetabolisme daging dan lemak ya, dengan yaitu dengan adanya glukagon yang diproduksi oleh pankreas dan tubuh Anda merespon dengan baik, glukagonnya tinggi. Jadi sebenarnya kalau hasil QRMA itu glukagonnya tinggi merah bukan berarti sakit ya. Tergantung apa yang Anda makan gitu ya. Kalau Anda makan nah itu Anda bisa simak pelajaran saya mengenai hasil tes QRMA membahas pankreas ya. Ini kalau tes sewaktu itu kita tidak bisa bilang misalnya insulinnya rendah terus dibilang diabetes enggak, karena itu tergantung apa yang dimakan. Itu hasil produksi hari ini Anda produksi insulin berapa, glukagon berapa. Maka sebenarnya kalau mau tes mengenai pankreas ini nggak bisa cuma 1 kali datang. Jadi harus puasa dulu. Nah, waktu puasa itu tergantung mau mana yang mau dilatih, mau dicek duluan. Jadi bisa kayak jadi 6 kali ngetes gitu ya. Seminggu diet low karbo, makan protein banyak, lemak banyak, glukagon naik. Lalu habis itu 2 jam lagi dites, 4 jam lagi dites. 1 minggu puasa apa
eh, malah makan karbo banyak, karbo rendah, maaf, puasa lagi karbo rendah, lalu dites, lihat insulinnya, lalu habis dites, makan yang karbo yang banyak, 2 jam lagi dites, 4 jam lagi dites, dilihat produksi insulinnya. Jadi, tapi agak ribet ya untuk ngetes seperti itu. Anda ke rumah sakit aja, tes uh, polipeptida ya, nanti kita sebut, oke saya tunjukkan ya kalau di rumah sakit. Oke. Jadi sebenarnya apa sih polipeptida pankreas? Itu asam amino produk sel pankreas, sekresinya ditingkatkan oleh konsumsi protein. Jadi kalau lagi kita konsumsi protein, kita puasa, intermittent fasting, olahraga, maka polipeptida akan naik. Polipeptida pankreas meningkat ya pada diabetes atau kalau malah juga mengalami sakit pankreas yang akut, tumor pankreas, tumor hati, penyakit ginjal kronis, itu juga polipeptida pankreas akan naik. Naik dalam jangka waktu yang lama, ya, begitu. Tapi kalau misalnya tadi kita coba makan protein terus naik, itu artinya justru pankreas merespon apa yang kita makan, dia produksi. Berarti produksinya masih cukup. Jadi cara menganalisanya itu butuh eh, melihat apa yang dimakan sebelum tes, gitu ya. Sehingga kalau produksi glukagonnya terutama ya, glukagonnya itu bagus, maka berarti dia masih bisa produksi untuk nanti glukagon metabolisme protein ya. Bentar, saya balik ke glukagon tadi ya, ke glukagon. Oh, malah belum ya. Oke. Ini kalau polipeptida. Oke. Polipeptida ini adalah indikator ya untuk kesehatan pankreas ya. Insulin diproduksi oleh sel beta pankreas. Nah, kalau glukagon itu sebenarnya sel alfa pankreas. Makanya kalau misalnya produksi insulinnya rendah, di mana sel beta pankreasnya sudah bermasalah, maka sekarang kita istirahatkan sel beta pankreas, kita gunakan sel alfa pankreas. Sel alfa pankreas itu adalah produksi glukagon, di mana glukagon itu adalah untuk memetabolisme energi ya glukosa, tapi dia bisa mengubah glikogen menjadi glukosa, termasuk untuk kalau kita makan tinggi protein ya, tinggi lemak, maka glukagon akan naik untuk memetabolisme protein ya, atau yang disebut juga dengan keton. Nah, itu adalah glukagon, bukan insulin ya, dengan glukagon. Kalau glukagonnya cukup, sementara diistirahatkan sel beta pankreasnya, dan kita menggunakan pankreas kita yang bekerja adalah sel alfa pankreas. Kalau kita istirahatkan sel beta pankreas katakanlah 2 tahun dengan diet low karbo, dengan intermittent fasting, suatu saat mudah-mudahan ya pankreasnya bisa recovery, self healing, memperbaiki sendiri. Tapi tetap jangan makan karbo nabrak-nabrak kalau sudah namanya diabetes ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai pindah ke hasil lab, bukan QRMA tapi hasil lab. Nah, kalau bicara hasil lab yang namanya diabetes, ya indikatornya satu aja gitu ya, yaitu HbA1c. Ya, walaupun bisa dengan cek kondisi pankreas, yaitu uh, peptida. Tapi kalau cek gulanya, ya maka gula sewaktu itu ya nggak bisa untuk indikator ya. Yang paling bagus adalah HbA1c. Gula darah puasa itu kalau kita nggak makan ya jam 7 malam makan terakhir, besok pagi jam 8 tes gula disebut puasa, harus di bawah 100. Kalau pre sampai 125, di atas 126 disebut diabetes. Nah, saya memang diabetes Bapak Ibu ya, di mana saya pernah 500 600 ya kan. Sekarang itu pun masih 100 waktu tes kemarin loh ya, nih hasil akhir Maret itu 148 gula puasa saya. Ya, HbA1c saya masih 6,6 gitu ya. Tapi saya sudah happy ya. Sudah happy dari 11 ke 6,6 itu sudah happy saya ya. Oke. Maka kalau bicara diabetes, pegangnya yang HbA1c ya. Gula darah sewaktu akan sangat fluktuatif. Kecuali orang yang diet keto, itu gulanya tidak fluktuatif. Kalau yang sanggup dia
itu gulanya akan sangat stabil ya. Bahkan kalau dites dengan alat yang bisa melihat monitor gula selama 24 jam ya, itu akan sangat stabil ya. Kalau yang sanggup diet keto ya, karbonya benar-benar kayak dokter Mira gitu cuma 20-30 gram dalam satu hari. Jadi dia makan buah itu nggak ada yang lain kecuali apukat gitu ya. Kalau saya masih menganut keseimbangan ya saya masih makan buah-buah yang lain ya. Jadi saya cuma semi ya, semi keto ya dengan hasil saat ini 6,6 1,48 aja saya happy-happy aja gitu ya. Oke, nah sekarang kalau bicara diabetes, maka pegangannya HbA1c ya, HbA1c. Kalau gula puasa, ya gula puasa itu ya kalau gula gula sewaktu itu ya sewaktu-waktu dites gitu ya, itu bahkan kalau di bawah 200 saja kalau memang bukan pendiet keto dianggap normal. Kenapa? Karena habis kita makan, terutama 2 jam setelah makan, ya tergantung apa yang dimakan ya, yang dimakan daging ya nggak naik, yang dimakan karbohidrat ya karbohidrat yang mana dulu, jenis-jenis karbohidrat yang cepat jadi gula, misalnya kayak bubur, roti, ya 1 jam udah naik. Nasi 2 jam naik. Nasi merah, nasi porang 3-4 jam naik. Jadi ngetesnya itu tergantung dia indeks glikemiknya berapa. Selain indeks glikemik itu seberapa cepat makanan jadi gula. Maka walaupun indeks glikemiknya rendah, kalau jumlahnya banyak, makan nasi merah tapi sepiring juga, ngetesnya jangan 2 jam, coba 4 jam. Wih, naiknya tinggi juga ya, ya sama mau putih mau merah. Indeks glikemik rendah itu artinya lama menjadi gula. Maka tetap itu akan fluktuatif. Makanya yang supaya nggak fluktuatif itu paling bagus ya mau nasi merah, mau nasi porang, mau ubi ungu, tetap yang namanya karbohidrat orang diabetes jumlahnya tetap sedikit saja. Ya, sayur yang banyak, protein yang banyak. Nah, kalau karena makan protein dan lemak baik yang banyak, lalu nanti LDL, HDL-nya naik, ya konsepnya yang tadi saya ajarkan tadi, yang penting rasionya, ya, sehingga semuanya tetap dalam secara keseluruhan tetap dalam ambang batas aman, ya. Oke, kalau kadar gulanya justru kebalikannya, ya kebanyakan orang kan tinggi, tapi ada loh yang rendah gitu ya, ya disebut hipoglikemia, ya, di mana kadar gula itu di bawah normal, di bawah 70, 60, 50. Nah, kalau kayak dokter Mira dan saya sebut dokter Mira Lengkong yang pernah misi di kita berkali-kali gitu ya, mereka sudah bertahun-tahun tubuhnya itu menyesuaikan dengan KLFS, Keto Fasostis Lifestyle. Dengan gula 50-60 itu nggak gemeter, nggak ada masalah, ya setiap hari lari, mengelilingi pabrik, badannya gemuk juga, gitu ya. Tapi bagi yang tidak menyiasati pola hidup seperti itu, ya di bawah 70 akan gemeter, ya gemeter, keliengan. Jadi kalau menggunakan standar yang bukan, karena terjadi lagi ya, eh, standar itu berbagai komunitas dengan dasar teorinya masing-masing memiliki beberapa standar yang berbeda. Ya, jadi kalau di KLFS, Dokter Mira itu sering WA itu hari ini saya 50, 60 ya sambil beraktivitas kan dia kerja di pabrik ya itu jalan keliling pabrik ya. Nggak gemeter dok enggak lah emang saya biasa 50 60 gitu dulunya mah enggak dulunya mah 600 dia ya bahkan ibunya meninggal karena hipoglikemia. Jadi ibunya Dokter Mira itu diabetes dan meninggal waktu hipoglikemia. Tapi Dokter Mira mengambil keputusan KLFS, lalu melatih tubuhnya, sehingga dengan 60-70 itu ya aman saja, dan sudah 7-8 tahun gulanya nggak pernah di atas 100. Ya. Itu hebat menurut saya ya. Oke, gula rendah, ciri-cirinya apa? Pusing, lapar, pandangan kabur, badan gemetar. Ya, itu kalau gulanya lagi rendah dan biasa di 100-150, katakanlah 100-110, bahkan tadinya biasa 300-400, lalu minum obat turun-turun-turun-turun, sampai 150-an, 100-an, nanti begitu 60-70, gemeter tuh. Gemeter, pusing, kabur-kabur, ya. Karena emang tubuh itu butuh waktu penyesuaian, ya. Nah, kenapa hipoglikemia? Kenapa rendah? Bisa-bisa overdosis insulin ya. Sudah umur, pelupa, tadi udah suntik belum ya? Belum, padahal sudah suntik lagi. Ya, kan orang tua saya juga, ibu saya kan juga diabetes ya, pernah kasus suntik 2 kali gitu ya. Atau diet ekstrim.
Jadi diet diet low karbonya ekstrim, padahal pankreasnya udah nggak bagus. Kalau pankreasnya bagus, kayak Dokter Mira ya dan teman-teman yang pada KLFS diet keto itu pankreasnya bagus, glukagonnya banyak. Jadi dia mampu mengubah energi dari dari keton gitu ya. Dan memang sebenarnya ada sih proses ya kayak pindah gigi gitu ya dari mesin karbo menjadi mesin keto gitu ya. Di mana awalnya pasti akan keliengan sampai tubuhnya menjadi kayak mobil tuh diesel dan solar gitu ya, diesel dan apa bensin ini jadi dari mesin karbo jadi mesin keto gitu ya. Tapi memang kalau faktor usia perubahan menjadi seperti itu tidak mudah gitu ya sehingga yang terjadi ketika gulanya di bawah 70 maka adalah pusing, lapar melulu, pandangan kabur-kabur, mata blur-blur, badan gemetaran. Ini disebut dengan hipoglikemia ya. Oke, nah sekarang HbA1c. Kenapa untuk diabetes itu standarnya HbA1c? Ya karena itu adalah rata-rata 3 bulan. Makanya kalau tes sewaktu, lagi stres, gulanya naik. Kurang tidur, gulanya naik. Bangun tidur aja bisa gula naik. Kalau tidurnya nggak pules, ngimpi nggak enak, lagi stres, bangun tidur aja gulanya naik. Maka gula sewaktu, walaupun 200, 150, nggak bisa dibilang itu diabetes. Udah paling aman tuh mau taunya diabetes apa enggak, ya udah yang akurat itu ya HbA1c. Karena itu adalah indikator rata-rata 3 bulan ya di mana standarnya di bawah 5,7 normal, 5,7 sampai 6,4 prediabetes, di atas 6,5 disebut diabetes, di atas 7 diabetes tidak terkendali. Jadi sebenarnya kalau 6,5 sampai 7 itu orang masih nyebutnya diabetes terkendali. Maka mereka yang HbA1-nya pernah 11, pernah 12, bahkan saya ketemu pernah orang 13, 9, lalu itu dokter di Bandung itu juga temennya Pak Jos itu bisa di bawah 7 ya senang banget. Selama ini saya nggak pernah 7, nggak pernah di bawah 7 gitu. Ya emang dia termasuk yang tidak pantang banyak makan gitu ya. Maka begitu minum milkrom gitu ya bisa di bawah 7 senang banget gitu ya. Sementara orang lain 6,1 aja udah stres gitu. Jadi happy saja ya. Tapi juga happy itu tuh ada batas amannya ya. Jangan di atas 7 terus happy-happy gitu ya. Oke lah, di bawah 7 disebut terkendali, happy lah gitu ya. Oke. Nah sekarang apa artinya sih kalau misalnya HbA1c itu 6,6? Artinya ada 6,6% atau misalnya katakanlah 6%, 6 apa tadi ada 6% hemoglobin yang terikat dengan gula. Padahal hemoglobin itu kan ngangkut oksigen, ya, ngangkut nutrisi, ya, selain LDL tadi ngangkut nutrisi yang dalam bentuk lemak, ya, ke sel itu LDL yang bawa, dia bawa ke sel tuh LDL bawa nutrisi, ya, tapi juga hemoglobin bawa oksigen. Nah, kalau oksigennya, hemoglobinnya terikat dengan gula, ya maka dia nggak bisa bawa. Maka makin tinggi HbA1c-nya, makin sedikit darah yang bisa bawa oksigen ke sel. Makanya orang diabetes kok lemes, iya selnya kurang oksigen, nggak tahan dingin, selnya kurang oksigen. Nah, disiasati dengan olah nafas, saturasi naik 100%. Walaupun HbA1c-nya kayak saya misalnya 6,6, 6,6, tapi saturasinya 100%. Zat besi cukup, B6-nya cukup, ya bisa naik ke top of Europe -8 lepas baju ya nggak kedinginan juga. Jadi kan masalah HbA1c itu adalah masalah di mana hemoglobin yang harusnya bawa oksigen terikat sama darah, sama gula, sehingga nggak bisa bawa oksigen lagi. Nah, disiasati gimana? Saturasinya dibanyakin. Lalu hemoglobin yang sisanya yang lain, misalnya kalau 6% atau 7% itu terikat dengan gula, pastikan yang 93% ya, itu hemoglobinnya kualitasnya bagus. Ukurannya pas, ya, makanya kita kemarin udah kita bahas ya mengenai ukuran hemoglobin. Kekurangan besi ukurannya kecil, ya, kekurangan vitamin B kegedean, nggak bisa bawa, jadi harus pas. Maka nggak boleh kekurangan zat besi, nggak kekurangan vitamin B. Ketika itu cukup, maka yang 93% katakanlah yang tidak terikat oleh gula ini kerjaannya maksimal gitu ya. Ya suhunya bisa tuh 36,5 walaupun di atas gunung minus kayak saya kan -10 derajat yang ligo ya orang-orang kedinginan itu gitu ya. Jadi
Maka kalau kita mengerti ilmu secara keseluruhan, kita bisa menyiasati dari berbagai jurus ya pendekatan sehingga sambil pelan-pelan nurunin HbA1c, tapi nggak nunggu itu pun sudah nggak tahan dingin. Ya, bisa. Nggak kedinginan. Kenapa? Karena 93%-nya hemoglobin yang tidak terikat sama gula itu maksimal dari sisi zat besi dan vitamin B6, B12. Ya. Dan saturasinya 100%. Apa artinya? HbA1c-nya 5%, ya cuma 5% yang ada gulanya, tapi 95%-nya ini saturasinya 96, 97, atau 95. Lah saya HbA1-nya 7%, tapi saturasi 100%. Olah nafas Wim Hof. Jadi kalau kita saya belajar semua aspek, akhirnya bisa, oh oke lah. Kalau HbA1c masih belum bisa di bawah 6, yang penting gue saturasi 99% aja. Ya, tarik nafas sebentar 100%, turun-turun 99, kan gitu. Ya, itu namanya menyiasati keadaan. Namanya keadaan, disyukurin aja, kita jangan disesali kok lahir dengan dengan uh, pankreas seperti ini gitu ya. Pankreasnya kalau sekarang dari hasil tes, saya pankreasnya masih bagus, sudah bagus. Dulu sih enggak ya. Nah, dengan pernah ketofastosis, hasil tes pankreas saya, kalau pas seminar pankreas kan saya tunjukkan data-data saya selama 3 tahun terakhir gitu, jadi membaik karena sel betanya diistirahatkan, sel alfa pankreasnya sempat saya ikut pelajaran-pelajaran ketofastosis dan 2 tahun lebih seperti itu gitu ya. Tapi tetap resistensi insulinnya karena tipe 2, maka tetap gulanya HbA1c nggak turun karena faktor resistensi insulin. Nah, kalau resistensi kan lain lagi tekniknya, ya kan? Harus makan makanan yang untuk bisa menekan resistensi insulin. Atau bukannya makanan ya, olah nafas, olah hati, olah pikir, tenang, nggak stres, dan seterusnya. Oke, nanti kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau misalnya mau tes satu lagi selain selain HbA1c, gula sewaktu, gula puasa, maka yang disebut dengan tes beta khususnya C peptida. C peptida ini akan serupa dengan tadi kalau qRMA itu yang namanya eh, hasil tes yang polipeptida atau peptida pankreas. Jadi peptida pankreas termasuk ada di dalam qRMA ya. Tapi kalau lab kayak ke Prodia dan yang lain-lain tergantung ya harga berapa yang dipakai tes gitu ya. Termasuk enggak di dalamnya untuk tes yang namanya uh, C peptida ya. C peptida tes ini digunakan untuk mengevaluasi fungsi sel beta pankreas. Kalau sel C peptidanya itu normal, ya berarti masih bisa produksi insulin dengan baik. Kalau peptidanya rendah, ya, kalau peptidanya rendah, berarti dia tipe 2, ya. Kalau dia peptidanya normal, tapi gulanya tinggi, ya ini ya salah ya, kalau peptidanya rendah, berarti dia tipe 1. Kalau peptidanya normal, tapi gula tinggi, berarti tipe 2. Saya tipe 2. Ini sebentar, nanti saya eh, edit dulu ya. Mumpung masih ingat, nanti kalau enggak lewatan. Oke. Jadi kalau peptidanya rendah, maka ini diabetes tipe 1, di mana sel beta pankreasnya atau pankreasnya memang sudah bermasalah. Ya, oke. Ya, ini kita masuk tanya jawab. Oke, ini sudah mau selesai. Kalau peptidanya rendah, maka diabetes tipe 1. Peptidanya normal, tapi gulanya tinggi. Berarti tipe 2. Oke. Terakhir, ya ini udah terakhir. Jadi kalau ada masalah diabetes atau pankreas, apa pantangannya? Yang pasti ya pantangannya namanya diabetes, itu gula, ya yang gulanya tinggi. Berhenti aja makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan. Nasi itu udah mati, mau nasi putih, nasi merah, nasi hitam, bagi saya sama. Saya nggak makan nasi merah, nasi hitam, nasi kuning, nasi hijau. Nasi ya nasi gitu ya, bahkan termasuk nasi porang pun yang enggak ya nasi tetap karbohidrat, yang satu 2 jam jadi gula, yang satu 3 jam jadi gula, yang satu 4 jam jadi gula ya. Bubur ya lebih cepat lagi, kalau makanya orang diabetes ya pankreas itu sebenarnya istirahatkan
kurangin karbohidratnya secukupnya saja yang seperti tubuh butuhkan, dan didapat bonus trigliseridnya akan rendah. Kalau suplemen, suplemen apa? Nah, kalau ini bukan obat ya, kalau obat itu kan misalnya kayak metformin itu obat. Tapi suplemen itu bagi saya glimepirid itu karena dia mengandung sulfur sebenarnya. Sulfur itu ya magnesium, kalium, sulfur itu suplemen sebenarnya. Suplemen yang mengandung sulfur. Apalagi suplemen yang mengandung milkrom ya, kromium ya, milkrom namanya maaf ya, yang mengandung kromium ya. Nanti suplemennya saya tunjukkan beberapa yang ada saya ya. Lalu jam tidur wajib ya, karena kalau dia kurang tidurnya kurang ya diabetesnya naik, gulanya naik. Maka jam tidur sebaiknya itu 10 sudah jam 11. Jadi jam 10 saya itu udah tidur. Jam 9 selesai Zoom, beres-beres lagi, jam 10 tidur. Ya, jam 5 bangun, 5.30 olah nafas. Olah nafasnya tentu nafas cepat, Wim Hof, ya, disambung dengan nafas lambat. Nah, nafas lambatnya itu boleh misalnya dari 55 aja, ya. Atau sebenarnya ada lagi untuk olah nafas diabetes ya, itu yang namanya whiskey breathing. Jadi tarik 2 detik, oke, atau sebentar kan ini udah selesai. Saya tunjukkan aja file di YouTube-nya, ya. Kita berterima kasih kepada Mas Gunggung, ya, yang walaupun dia banyak bikin kelas berbayar, tapi banyak file yang diupload di YouTube. Itulah kenapa saya masih menghormati ya Mas Gunggung ya sebagai guru olah nafas yang baik hati, karena dia bikin kelas berbayar, tetapi banyak file-file ya, tentu kalau ikut sekolah ya berbayar akan ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail ya. Oke. Maka masuk ke YouTube, ketik olah nafas eh, perbaikan diabetes. Oke. Nanti ada dua yang disarankan. Yang pertama, nafas 55, selain Wim Hof ya, jadi tiga. Maka ada yang namanya whiskey breathing, kalau menurut istilah dari saya itu whiskey breathing. Tariknya 2 detik lewat hidung, tarik kuat. Lalu buangnya itu progresif. Jadi tarik 2, buang 4. Tarik 2 gitu selama 3-4 menit. Ya. Oke, perbaikan diabetes harus ditambah kata OMG. Saya menggunakan dua-duanya yang disarankan OMG ini selain tambahan terhadap uh, olah nafas Wim Hof ya. Jadi bentar, ini ngambilnya mesti beda. Oke. Hmm. Nafas perbaikan dia nafas normalisasi bentar, ya. Nafas normalisasi diabetes. OMG ya, OMG pakai istilah normalisasi ya. Maka yang disarankan yang pertama itu sebenarnya nafas 55 ya. Jadi kalau di OMG ya, ini bicara di OMG ya, yang menurut saya di Indonesia tuh lumayan pakar dalam hal nafas ritme. Nah, ini dia. Nafas 55 1 jam non-stop, ya kalau nggak ada waktu 30 menit, kalau nggak ada waktu ya 15 menit sehari 2 kali, itu tarik 5, buang 5, tutup mata. Jadi tarik, tutup mata, tarik 5, buang 5. Kalau mau bagus ya sehari 1 jam, ya non-stop 1 jam. Nah terus boleh lagi yang lain sehari 2 kali, namanya ritme 2-10 progresif. Apa tuh 2-10 progresif kelas diabetes? Jadi tarik 2 detik, buangnya 4 detik. Tarik hidung, buang hidung. Tarik 2, lalu buangnya 4. Itu 4 menit. Terus tarik 2, buangnya 6. Itu 6 menit. Terus tarik 2 detik, buangnya 8 detik. Jadi nariknya selalu 2. Itu 8 menit kira-kira. Tarik 2 detik, buangnya 10 detik. Itu 10 menit. Totalnya 30 menit. Itu untuk menaikkan parasimpatetik. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk diabetes ya. Untuk yang susah tidur juga ini, Anda nafas ini tariknya kuat ya. Lalu buangnya pelan-pelan. Lewat hidung ya. Tapi mulutnya boleh humming. Karena yang buangnya sampai 10 detik itu boleh dihamingkan. Anda nanti rasakan ini, ngantuknya luar biasa. Lalu tidur pules. Jadi kenapa gula bisa turun? Karena tidurnya pules.
Kenapa gula bisa turun? Karena parasimpatetik tone. Jadi waktu tubuh dalam parasimpatetik itu gula disimpan. Kalau tubuh dalam simpatetik tone itu gula dilepas. Simpatetik itu sama dengan fight and flight. Orang kayak orang siap mau berantem. Tapi kalau parasimpatetik itu rest and digest, istirahat, maka gula disimpan. Kalau kalau simpatetik, gula dilepas, gulanya naik. Ke orang siap mau berantem. Nah itu, maka ketika olah nafas yang membawa tubuh dalam parasimpatetik, ya, kalau prinsipnya itu tubuh dalam parasimpatetik, maka itu sih berlaku untuk menurunkan gula, melenturkan pembuluh darah bagi yang susah tidur. Jadi kalau diambil prinsipnya, nanti Anda, oh itu berarti metodenya sama ya untuk darah tinggi ya sama, untuk diabetes ya itu juga, untuk susah tidur itu juga, untuk kelenturan pembuluh darah ya itu juga, gitu karena prinsip yang namanya autonomic nervous system. Nah, orang diabetes kebanyakan kurang parasimpatetik. Sehingga dari sisi nafas, maka nafasnya nafas yang menaikkan parasimpatetik, termasuk meditasi. Itulah kenapa pagi hari yang kanker ikut, yang diabetes ikut, yang ginjal ikut, praktek bersama pagi hari itu ya itu termasuk untuk diabetes juga. Kan saya diabetes gitu kan. Pagi nafas cepat dulu, Wim Hof 2, tarik, tarik, buang, tarik, buang dengan semangat. Itu adalah Wim Hof 2. Terus sambung dengan nafas lambat 25-25. Itu sama juga parasimpatetik. Tapi yang tadi juga boleh itu, ya. Yang tarik 2 buang 4, tarik 2 buang 6, tarik 2 buang 8, gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan masuk di tanya jawab, ya. Saya akan mulai menjawab pertanyaan. LDL harus di atas 60, tapi kenapa ditulis ringnya kurang dari? Nah, memang eh, beberapa lab itu beda-beda, ya. Itulah kenapa kadang saya waktu ngetik atau pas ngopi itu ya saya kopi apa adanya gitu ya dari sekolah. Jadi LDL itu harus di atas 50. Tapi ringnya sebenarnya bukan kurang dari, maksudnya itu antara, ya. Jadi antara 50 sampai 150. Jadi kurang dari 150, di atas 50. Jadi namanya ring ya. Nanti kalau ada tulisan yang kurang dari, saya edit lagi ya. Oke,